Itu udah malam banget, kayaknya tengah malam deh. Kok aku tiba-tiba pengen beli es? Masa sih nggak ada yang lihat, kata aku. Karena aku emang posisi itu aku emang lihat gitu, dan aku baru ingat kalau aku memang waktu perjalanan ke Garut itu aku lagi haid. Ku datang padamu, bukalah pintu. Dari kau ding dong, ku datang padamu, bukalah pintu. Mungkin sembunyi dari kau ding dong, ku datang padamu, bukalah pintu. Tak mungkin sembunyi. Halo guys, nama aku Siva. Jadi di video kali ini aku mau berbagi sedikit pengalaman, sebutlah pengalaman mistis, karena ini tuh memang pengalaman yang menurut aku pribadi itu bener-bener gak bisa dilupain dan bener-bener yang serem banget buat aku. Jadi ini kejadiannya terjadi sekitar tahun 2016. Jadi di satu kelas ini teman aku ada yang mau nikah nih, dan dia tuh orang Garut. Otomatis kita teman kelasnya diundang untuk pergi ke Garut. Jadi pas di besoknya teman aku nikah, kita tuh pergi ke Garut bareng-bareng dalam satu mobil. Satu mobil itu ada sekitar 7 orang. Jadi biasa di depan sopirnya itu kakak kelas aku, terus samping sopir itu teman aku. Di tengah-tengah itu ada 2 teman aku dan 1 ibu kosan. Terus di belakang itu ada aku dan teman aku si Dina. Nah, jadi ini ceritanya itu yang menurut aku serem ya. Dimulai dari perjalanan menuju ke Garut. Nah, di tengah perjalanan sudah masuk ke area kawasan jalan tol. Aku nggak tahu ini jalan tol kilometer berapa dan di mana. Pokoknya tepatnya itu ada di jalan tol. Jadi sekitaran jam 12 malam, jam setengah 12, jam 12 atau jam setengah 1. Kebetulan aku nggak lihat jam, tapi itu tuh udah malam banget. Kayaknya tengah malam deh. Nah, si sopirnya itu ngajakin kita untuk istirahat dulu supaya nggak capek gitu. Terus sopirnya juga kayaknya mau ngopi dulu gitu kali ya, kakak kelas aku tuh sopirnya. Nah, kita berhenti tuh di rest area. Di rest area berhenti biasa gitu. Kejanggalan pertama itu yang aku rasain ya, orang-orang teman-teman aku yang 5 orang teman aku, 1 sopir dan 1 ibu kosan pengantin. Jadi mereka tuh malam-malam gitu kan, jam 12 pengen belinya tuh pop mie, ya nggak sih, namanya juga malam gitu, terus beli pop mie wajar gitu. Nah, aku sendiri kok aku tiba-tiba pengen beli es lilin gitu deh, dan itu warungnya itu teman-teman aku beli di warung yang lain, aku beli di warung yang lain gitu, dan itu aku beli es. Terus biasa ya kita berkumpul lagi tuh di satu meja di rest area itu. Teman-teman aku lagi pada makanin pop mie. Terus aku bawa es, terus aku juga ada yang nanya, salah satu teman aku lupa teman aku yang nanya itu siapa. Katanya gini, malam-malam beli es. Iya, nggak tahu nih, pengennya es, kata aku. Dan es lilin itu aku minum sedikit gitu ya. Terus ya udah sampai kita menuju mobil lagi untuk berangkat ke Garut lagi, tuh es lilinnya itu nggak sampai aku habisin gitu. Aku taruh kan biasa kita duduk gitu ya berdua di paling belakang, terus ada kayak buat nyimpen apa gitu ya di mobil yang di sampingnya itu, aku taruh di situ, dikasih gelas biar nggak tumpah. Nggak tahu deh, aku pengen beli es, terus esnya juga nggak sampai dihabisin karena ya iyalah udah malam gitu ya. Terus dingin juga posisi waktu itu. Intinya aku nggak ngabisin esnya. Terus udah aja ya kita jalan. Nah, itu menurut aku kejanggalan yang setelah aku ngerasa aneh gitu. Terus pas waktu si mobil itu jalan lagi, teman aku nih si Dina yang duduk bareng aku di belakang, dia tiba-tiba nyeplos nanya, "Sip, aneh nggak sih kalau ada orang nyebrang di jalan tol?" Terus dengan ringannya aku jawab,
enggak sih, orang tadi aku lihat ada yang nyebrang, bapak-bapak di depan mobil yang aku tumpangi banget gitu. Ada bapak-bapak yang aku lihat pakai baju kotak-kotak dan pakai celana hitam, dan itu aku bener-bener jelas ngeliat. Jadi tuh si bapak-bapak, kita kan mobil begini ya jalan, lewat di sini, dan lewatnya itu nggak cepet, nggak lari gitu. Sementara posisi si mobil yang aku tumpangi itu lagi kencang-kencangnya, karena kan emang udah malam, udah gitu kan jalan tol juga sedikit sepi ya kalau malam, terus mobil juga pada cepet gitu jalannya. Akhirnya ini mobil yang aku tumpangi, terus di sini ada bapak-bapak jalan dengan santainya pas di ujung jalan tol. Jadi jalan tol itu kan ada dua arus ya, ada yang arah ke sana sama ada yang arah ke sini. Nah di tengah-tengahnya itu ada kayak pembatas gitu kan. Nah pas di ujung mau sampai pembatas itu, si bapak-bapaknya tuh nengok ke arah mobil. Aku melihat sendiri tapi itu mukanya nggak jelas. Terus dalam pikiran aku ya, yang aku lihat tuh bapak-bapak, aku juga sempat mikir tuh di hati, tuh bapak-bapak ngapain sih malam-malam jalan nyebrang gitu dari jalan tol, terus di ujungnya dia nengok ke kita. Terus aku mikirnya tuh gini, oh mungkin dia yang turun bis kali mau ngencing, udah segitu aja. Tapi teman aku tiba-tiba nyeplos dengan enaknya gitu ya. Aneh gak sih kalau ada orang yang nyebrang di jalan tol? Terus ya aku jawab aja ya, karena kan beberapa menit yang lalu aku udah lihat orang yang nyebrang di jalan tol itu, dan dengan santainya dia nyebrang, dan itu laki-laki, bapak-bapak. Habis gitu aku bersikeras gitu ya, bener kok aku lihat, bener, masa sih nggak ada yang lihat, kata aku. Karena aku emang posisi itu aku emang lihat gitu. Dan aku baru ingat kalau aku memang waktu perjalanan ke Garut itu aku lagi haid. Nggak tahu, mungkin karena pengaruh itu juga, aku nggak tahu ya. Pokoknya aku lagi haid. Terus aku Din, beneran Din, aku lihat kok tadi bapak-bapak orang jalan santai. Terus dia nengok dulu di ujung pembatas jalan tol, kata aku. Tapi mukanya aku nggak ngelihat, hitam gitu mukanya ya, nggak kelihatan gitu. Terus ya aku pikir ya karena emang jauh juga, wajar dong nggak kelihatan. Cuman pas si Dina ngomong lagi ke aku, ih Sip, aneh tahu, masa iya malam-malam ini, tengah malam ada yang nyebrang, aneh. Terus aku mikir, aku diam aja ya. Terus si Dina itu nanya ke sopir sama ke teman aku tuh, si Saras yang di depan kan, sopir sama si Saras tuh di depan. Bang, emang tadi ada yang nyebrang bang? Lihat yang nyebrang? Terus sopirnya bilang, enggak, udah aja. Terus tiba-tiba hening gitu. Terus ya udah aku pendam aja sendiri, kata aku, orang aku lihat kok nggak pada lihat sih. Sopir juga, nah yang anehnya itu kok sopir nggak lihat, kan dia yang standby dong, yang ngejalanin mobil, nyetir mobil gitu standby, masa nggak lihat gitu. Ya udahlah ya, itu tuh jelas banget. Pokoknya buat teman-teman yang pernah ngalamin hal yang sama kayak aku pernah lihat orang nyebrang di jalan tol, komen deh di bawah ini biar kita satu server. Pulang itu dari Garut itu siang-siang supaya kita sampai ke Depok itu nggak terlalu malam. Pada akhirnya malam-malam juga ya, jam 10 malam kalau nggak salah tuh, sampai jam 10 malam aku sampai di kosan di Depok jam 10 malam. Terus biasa ya kita udah capek banget gitu, terus di perjalanan juga kita tidur. Yang namanya aku kalau udah perjalanan jauh ya udahlah tidur biar cepat sampailah di kosan jam 10. Aku sama si Dina ini emang satu kosan, kita berdua. Terus temen aku si Saras ini mau numpang nginep gitu, karena dia rumahnya emang deket kosan tapi dia harus nyebrang dulu, dan akhirnya dia memutuskan untuk nginep di kosan aku. Teman aku jadinya kan di kosan ada bertiga ya, aku, Dina, sama si Saras. Si Saras ini udah tidur duluan. Seingat aku, si Dina tuh, si Saras tuh di atas kita, di atas kepala kita. Terus aku biasa ya, aku bebenah dulu gitu, aku cuci muka dulu, aku naro-naro barang-barang gitu, dirapi-rapiin gitu. Nah udah selesai cuci muka, udah selesai apa, aku mau tidur nih, udah siap-siap mau tidur. Pas udah siap-siap mau tidur, seperti biasa aku main handphone dulu. Terus pas aku main HP, jadi posisinya ini aku tidur. Aku, Dina, sama si Saras di sini di depan.
Terus aku tuh ngebelah si Dina tuh tidurnya tuh kalau nggak salah tengkurap, bukan tengkurap, telentang gitu ya, begini gitu, telentang saking capeknya. Kalau temen aku yang si Saras itu tidurnya tengkurap, nggak bener dua-duanya ya. Terus aku tuh ngebelakangin si Dina nih, ngebelakangin, aku lagi main HP dan posisinya itu udah jam 11 kalau nggak salah, udah jam 11 malam, pokoknya udah mau setengah 12 kalau nggak salah ya. Terus ya udah aku ngebelakangin begini ya, sambil main handphone begini. Nah habis gitu di heningnya malam gitu, aku lagi main HP, lagi lihat-lihat foto nikahan gitu, lagi lihat-lihat foto-foto kondangan. Tiba-tiba sebenarnya sebelumnya itu aku kayak ngedenger si Dina itu ngigo, tapi aku nggak terlalu jelas ngigo apa. Tapi lama-kelamaan tuh tiba-tiba dia yang ngigo, terus ngigo ngeluarin suara kuntilanak ya kalau kata ini mah ya, dan itu panjang, nyaring, gede banget. Akhirnya aku yang tadi ngebelakangin si Dina, aku bangun sontak gitu ya, bangun, terus aku langsung gitu, Dina kamu jangan ngigo terus. Terus aku langsung berbalik badan lagi, karena si Dina pas aku langsung Dina kamu jangan ngigo terus, dia langsung ngomong bukan aku. Nah di situ aku tuh langsung hawanya tuh merinding banget dan aku langsung ngebelakangin dia lagi gitu, karena aku ngerasa tuh di belakang si Dina ini kayak ada sosok gitu gede gitu, pokoknya nggak bisa diomongin deh, pokoknya kayak yang berat banget aku buat nengok ke arah Dina gitu. Nah sementara si Dina pas waktu aku Dina jangan ngigo terus, dia ngomong bukan aku, kan aku sebagai aku yang lagi sadar gitu, orang dia kok yang ngomong yang ngeluarin suara kuntilanak, dan itu anehnya itu suaranya nyaring banget, gede banget, panjang banget, dan aku nggak kenal suara itu karena Dina nggak gitu suaranya, kayak cewek yang pokoknya dan suara itu sampai sekarang aku masih terngiang-ngiang dan takut banget kalau ngedenger suara itu. Akhirnya dia si Dina ini bilang alamat surat katanya gitu. Aku bawa HP tuh sambil gemeter, tangan aku gemeter begini. Aku langsung ke playlist musik gitu ya, nyari yang aku temuin itu pertama kali di playlist musik itu Ar-Rahman, Quran surat Ar-Rahman. Otomatis aku pencet dulu dong, karena menurut aku ini sama-sama Al-Quran, bisa lah maksudnya menenangkan kita. Terus kalaupun ada makhluk-makhluk lain, insya Allah bisa untuk mengusir makhluk-makhluk gitu ya. Aku pencet dulu tuh sambil aku nyari alamat surat. Dia malah nepok aku ya, kok ini sih? Terus aku diem aja sambil gemeter, sambil kayak ada kayak hawanya tuh di belakang aku tuh kayak serem banget gitu. Terus aku ngomong di dalam hati aku, kata aku gini, ini kan Al-Quran, apa salahnya, apa bedanya, kan sama, kata aku. Nah setelah itu, setelah Ar-Rahman itu diputer, aku nemu tuh alamat surat. Terus aku tanya lagi dong, Din, alamat surat petang atau pagi? Terus dia masa marah. Saking aku gugupnya, padahal udah malam, aku masih aja nanya gitu kan, padahal bisa ya gitu, nggak usah nanya, cuman aku tuh pengen nanya gitu, Din, alamat surat pagi apa petang? Terus dia ngomong, dia marah pokoknya gitu aja nanya gitu. Pokoknya tuh hawanya bener-bener sampai merinding banget sampai sekarang aja aku kalau disuruh cerita lagi sebenarnya serem banget ya, karena itu pengalaman yang paling serem. Pertama aku ngelihat orang yang aku lagi HI, terus pergi ke Garut ngelihat orang jalan sementara yang di mobil nggak ngelihat. Terus kedua pas aku sampai kosan masih aja diikutin si Dina yang ngigo, yang ngeluarin suara kuntilanak, tapi tuh hawanya itu bener-bener yang kayak ada gitu di situ. Habis gitu udah ya alamat surat diputar, tapi tetep hati aku, orang lain udah pada tidur pulas, hati aku tuh masih kayak yang gimana sih, parno gitu. Dan akhirnya ya udahlah, kita tidur pulas, alhamdulillah lagi alamat surat diputar, jadi lebih tenang, lebih tenang deh tidur. Nah itu pengalaman aku yang paling serem di selama hidup aku menurut aku, karena bener-bener yang aku dulunya nggak percaya yang namanya kayak ngeliat ini, tapi pas ngalamin kejadiannya itu serem banget pokoknya. Itu cerita pengalaman aku yang menurut aku itu serem banget, karena seremnya itu memang benar-benar melekat sampai sekarang, masih keingat gitu. Nah coba teman-teman, menurut teman-teman gitu, wajar nggak sih ada yang nyebrang di jalan tol di tengah malam dan nyebrangnya itu pelan-pelan? Itu wajar nggak sih, atau emang
emang ada gitu yang nyebrang malam-malam kayak begitu? Coba teman-teman komen di bawah ini.